Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu lagi di mata kuliah pengolah citra. Sehingga, nah di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, membahas tentang kalau sebelumnya itu masih berbasis comment line ya, atau komen gitu ya, atau belum ada tampilannya. Di pertemuan kelima ini saya bahas bagaimana pembuatan graphical user interface. Jadi kalau kita membuat sebuah program itu berbasis desktop, aplikasi desktop itu artinya aplikasi yang hanya berjalan di satu komputer itu ya. Maksudnya di desktop tersebut, maka istilahnya aplikasi desktop itu kita harus membuat tampilannya, membuat graphical user interface, ini istilahnya GUI. Nah, di MATLAB juga sudah disediakan untuk pembuatan GUI lebih mudah. Saya lihat sih dibandingkan dengan menggunakan Java atau Python, pembuatan GUI di MATLAB lebih mudah ya. Dia hampir mirip di Visual Basic atau Delphi gitu ya. Bagaimana kita membuat GUI itu tinggal mendrag and drop sebuah aksis gitu ya. Apa itu GUI? Apa yang dimaksud dengan GUI sih? Graphical User Interface. Satu lagi istilah mengenai dunia komputer yang akan kita bahas adalah Graphical User Interface atau antar pengguna grafis antar pengguna ya. Nggak cuma dalam sistem atau aplikasi, dulu sistem operasi juga penemu awal GUI itu kalau dalam sistem operasi atau OS itu Steve Jobs ya. Steve Jobs itu yang pertama kali menemukan membuat mouse ya, buat ngeklik dan GUI Explorer itu Mac OS pertama kali, terus dilanjutkan dengan Windows, dan hampir semua sistem operasi sekarang menggunakan GUI ya. Kalau di Linux kan ada dua versi ya, versi graphical user interface atau kalau kita install versi teks. Dulu sebelum ada GUI itu kalau kita menjalankan sebuah komputer ya yang muncul hanya teks gitu ya. Kita pengen menjalankan musik, browsing atau ngecek email semuanya dengan perintah teks. Nah, kebanyakan kenapa kalau sistem operasi itu menggunakan GUI ya untuk mempermudah orang yang awam dengan komputer ya. Kalau dulu orang yang menggunakan komputer itu sudah nggak bisa orang awam memakai komputer sebelum ada GUI itu karena harus paham istilah uh, sintak dalam command line atau terminal itu ya. Tetapi keuntungannya kalau menggunakan tanpa GUI itu lebih ringan. Makanya server atau sistem operasi yang di server itu jarang menggunakan graphical user interface. Semuanya berbasis teks. Karena lebih ringan. Untuk menampilkan sebuah GUI itu kan sangat lumayan berat dari sisi sistem operasi. Nah, di pemrograman MATLAB, GUI juga digunakan untuk mempermudah orang awam dalam menjalankan program ya. Kan berbeda orang yang menjalankan program dengan harus menjalankan perintah, terus compile, run, dengan program yang kita klik langsung muncul tampilannya, tinggal menu klik-klik berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. Nah, GUI itu dikendalikan dengan cara alat input, mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Kalau kemarin kita membuat GUI, membuat program konversi gambar atau program histogram itu kan dengan cara manual ya, maksudnya dengan cara kita pakai perintah fungsi imhist, terus kita tampilkan dengan dalam bentuk figur gitu ya, terus baru kita jalankan. Nah, contoh tampilan GUI pada MATLAB itu seperti ini, bagaimana sebuah kalau dijalankan orang awam pun bisa menjalankannya. Kita browse image, artinya kita pilih gambar, nanti gambarnya muncul,
Di sini contoh program menampilkan histogram ya, histogram gambar RGB. Nanti kalau RGB nanti muncul RGB, kalau red nanti muncul layer red, kalau kita klik green muncul layer green, histogramnya menyesuaikan gambar di sampingnya. Ini contoh penggunaan GUI dalam MATLAB. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya yang pertama, caranya mudah. Kalian tinggal menuliskan perintah GUI, guide ya. Bukan GUI, guide. Guide di dalam komen. Jadi ada komen, ada editor ya, ada script. Dibedakan kalau komen itu kan yang pengganti terminal atau CMD itu ya, yang di dalam MATLAB. Kalau editor itu script itu untuk membuka file MATLAB kita. Nah, untuk menjalankan GUI pertama kita tulis guide dalam MATLAB, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada blank GUI, masih kosong gitu ya. Terus ada template yang lain, UI control, akses dan menu, model dialog dan question. Kita pilih yang paling atas. Artinya nanti akan muncul halaman kosong ya, seperti halaman kosong yang nanti kita isikan sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya halaman kosong itu seperti ini tapi kosong gitu ya, masih kosong. Jangan lupa kalau kita sudah pilih blank GUI, save new figure. Yaitu GUI itu kan bagian dari figur ya. Kita bisa pilih save di bagian mana ya. Kalau nanti kalian nggak ganti, kalian akan kelupaan naruh di mana. Maksudnya defaultnya di program file MATLAB production di C ya defaultnya. Jadi kita ganti dulu save-nya di folder yang kita inginkan biar mudah carinya. Kalau sudah, nanti akan, oh ini contohnya saya taruh di E, folder GUI, namanya untitled figure. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan guide dasar seperti ini. Ini yang di tengah itu yang tampilan kosongnya. Terus yang di atas ada menu alignment tool, sama seperti editor-editor biasa gitu ya. Ada untuk running itu yang paling pojok, untuk menjalankan programnya. Ada property inspector, mfile editor, menu editor, yang sebelah kiri komponen palette. Ini yang akan kita bahas di komponen palette ini, beberapa menu komponen yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi GUI dalam MATLAB. Kalau saya sarankan sih ketika perkuliahan saya sambil buka MATLAB, jadi bisa langsung dipraktekkan ya. Kalau belum pernah membuat GUI MATLAB sih kemungkinan akan ada kendala sih. Nggak mungkin orang pertama kali, sama seperti orang belajar naik mobil nggak mungkin langsung jalan ya, pasti nabrak-nabrak dulu. Sama ketika kita belajar pemrograman pertama kali, nggak mungkin langsung jalan, pasti nggak nabrak-nabrak, error-error terus gitu ya. Nah itu namanya proses, itu wajar. Jadi kalau menemukan error itu nggak usah khawatir, dicari saja kesalahannya apa, nanti juga ketemu gitu ya. Kalau nggak didiskusikan dengan temennya, itu fungsinya diskusi. Perbedaannya gini, kalau pengalaman saya dalam belajar pemrograman itu, perbedaan kita belajar dengan teman atau dengan orang yang bisa, dengan belajar sendiri itu ada perbedaan. Kalau kita belajar dengan orang yang bisa itu cepat, maksudnya cepat menguasai, tapi nanti cepat lupa. Atau kan kalau terjadi error kita akan bingung. Kalau kita belajar sendiri terus ketemu error, kita coba ketemu error, biasanya nggak, lebih mudah ingat, tapi agak lama prosesnya. Jadi perbedaan di situ, agak lama prosesnya kalau kita belajar sendiri terus error, kita berusaha cari tahu itu prosesnya agak lama karena kita menemukan error terus cari tahu sendiri, tapi akan selalu ingat. Maksudnya lebih nggak gampang lupa. Jadi ketika error ini kita langsung ingat karena kita pernah menemukan error tersebut. Berbeda kalau kita belajar dengan orang yang sudah paham, terus langsung diarahkan yang benar gitu ya. Jadi ketika ya nanti cepat sampainya, tapi ketika menemukan error akan kebingungan. Analoginya seperti ini sih. Kalau kita menuju ke suatu daerah gitu, semuanya saya pengen ke Bali dari Jakarta gitu kan. Kalau kita bersama orang yang sudah pernah ke sana, akan cepat sampai karena nggak mungkin tersesat di jalan ya. Tapi ketika orang itu nggak ada, orang yang ngajarin atau yang ngasih tahu jalannya itu nggak ada, kita akan kebingungan. Berbeda kalau kita
pergi sendiri ke Bali tanpa ada yang bimbing, kita akan lebih lama nyampenya, tapi setelah itu kita akan nggak tersesat lagi karena sebelumnya sudah paham. Oh, kesini, kesini, kesini. Nah, itu analoginya seperti itu. Memang ada dua tipe orang. Tapi kalau saya sarankan sih cara yang kedua lebih enak ya. Kita belajar sendiri, menemukan error, cari tahu penyebabnya, sama sekali kita jalan sendiri, ketersat, cari tahu solusinya. Nah, ketika itu kita akan langsung ngerti jalannya. Maksudnya nggak perlu nanya-nanya lagi setelah itu. Kecuali kalau kita dengan bimbingan orang lain, pertama lancar, tapi setelah itu kalau menemukan error atau tersesat, kita akan kebingungan. Nah, ini komponen guide dalam MATLAB. Ada push button, radio button. Kalau belajar bahasa pemrograman berbasis GUI, termasuk juga pemrograman web gitu ya, itu istilah-istilah ini harusnya sudah terbiasa kali ini, harus terbiasa ya. Istilah radio button, push button, terus checkbox, statistik text, pop menu, list box, akses, itu semua fungsi-fungsi yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi GUI di MATLAB. Penjelasannya komponen-komponennya, jadi push button atau button itu bahasa Indonesia tombol ya. Mungkin kalau penjelasannya dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mudah gitu ya. Makanya kebanyakan programmer itu ya bahasa Inggrisnya lancar ya, karena hampir semua referensi itu dalam bahasa Inggris. Jadi push button itu sebenarnya tombol, jadi fungsi push buttonnya untuk membuat tombol. Tombol biasanya digunakan untuk klik OK, cancel, hitung, hapus, browse folder, browse gambar gitu ya. Itu gunanya untuk fungsi push button atau tombol. Ada toggle button yang fungsinya sama dengan push button, perbedaannya adalah saat push button ditekan maka tombol akan kembali pada posisi semula. Jika tombol mouse dilepas, sedangkan akan kembali pada posisinya jika tombol mouse dilepas, sedangkan pada toggle button tombol tidak akan kembali ke posisi kecuali kita menekannya kembali. Terus ada radio button digunakan untuk melihat atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Jadi radio button itu radio itu kan bukan artinya radio FM AM gitu ya, tapi radio itu lingkaran itu ya. Menu dalam bentuk lingkaran yang kita klik. Terus edit tag atau status tag ya teks yang muncul dalam GUI, terus frame merupakan kotak tertutup yang digunakan untuk mengelompokkan kontrol-kontrol. Frame itu ya satu halaman GUI itu namanya frame. Nah, kalau biasanya mahasiswa matematika, fisika yang belajar MATLAB itu mereka gunakan untuk operasi matematika ya, nggak peduli pengolah citra. Contohnya di sini membuat aplikasi penjumlahan pengurangan dengan MATLAB ya. Di sini ada radio button, yang paling atas itu statistik stack, lingkaran-lingkaran pilihan menu itu radio button, terus bentuk garis kotak itu namanya frames. Toggle button itu yang di bawah ini toggle button ya, kalau kita klik dia nggak balik lagi. Oke, sampai sini mungkin ada ditanyakan. Selanjutnya kita langsung bahas pembuatan. Kita ngulang lagi konversi RGB, grayscale, histogram. Perbedaannya adalah tampilannya dalam bentuk graphical user interface. Ini contoh pembuatan graphical user interface konversi RGB ke grayscale. Jadi kalau saya klik pilih gambar, nanti browse gambar, kemarin sudah ketemu gambar lena.jpg, kita klik, otomatis akan menampilkan gambar RGB-nya dan gambar grayscale-nya. Bagaimana caranya? Saya share screen dulu MATLAB saya. Saya kasih contoh yang sudah jalan. Nanti soalnya adalah, ini contohnya RGB, soalnya itu histogram sama layer red, green, blue ya.
Contohnya saya klik pilih gambar, kita pilih gambar apa saja. Nah, saya ganti gambarnya ya. Atau saya close dulu. Saya klik run. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Bagaimana cara membuatnya? Saya new dulu, new, oh nggak ada new script, new comment. Pertama kita buat dulu gets glc. Kita tulis get ya, enter. Di dalam komen, setelah itu pilih blank GUI, save di sini dengan nama, saya kasih nama contoh ya. Save, kita klik OK, akan muncul halaman figur contoh. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ukurannya. Ini ukurannya sesuai dengan yang kita buat ya. Kita mau kecil atau besar itu kita bisa drag atau drop. Ini kosong. Pertama kita buat teks dulu. Ini ada statistik teks. Jangan lupa setelah ini di pembuatan tugasnya kalian tulis name sama namanya di judul ya. Contohnya di sini. Nah, kita klik taruh di sini statistik tag. Kita pilih klik 2 kali untuk menampilkan propertiesnya atau inspektor istilahnya. Nah, kita ganti tulisannya dulu dari kita cari yang namanya variable string. Statistik tag itu kita ganti untuk konversi. Nanti kalau tugas kalian tulis NIM dan nama di judulnya. Entah di judul atau di bawah, kanan, kiri. Untuk menunjukkan bahwa itu tugas kalian. Kalau nggak ada NIM dan namanya, nggak saya nilai. Jadi seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa paling nggak kalau ngopi paste, kalian harus ngedit NIM sama namanya ya. Paling nggak gambarnya juga jangan sampai sama. Konversi RGB ke gray scale. Terus kita ganti fontnya, bold, warnanya. Mungkin saya ganti ke warna standarnya biru atau hitam ya. Ukurannya pilih font size. Kalau ya font size ini 8 poin, kita agak saya tambahkan mungkin 25 atau 30 biar besar ini ya. Ini nggak kelihatan, kita besarkan. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek dengan menjalankan simbol run di sini ya. Nah, seperti ini langsung jadi GUI seperti ini. Saya kira lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan Java sama Python. Python belum nyoba sih. Oke, saya kira sih hampir mirip. Konversi RGB ke grayscale. Sekarang selanjutnya kita buat button untuk milih gambar. Kita klik button, push button. Kita klik 2 kali, pilih. Ini nggak ada di, saya lupa naruh di PowerPoint-nya ya. Jadi kalian kalau ketinggalan, kalian nanti lihat rekamannya untuk langkah-langkahnya ini. Push button kita ganti menjadi browse gambar. Kita perbesar. Selanjutnya kita, saya taruh di tengah aja. Nah, untuk menampilkan gambar itu kita menggunakan akses ya tulisannya. Di sini. Namanya akses 1 untuk menampilkan gambar asli atau gambar RGB, kita copy paste. Selanjutnya akses 2 untuk menampilkan gambar
Akses 2 untuk menampilkan gambar hasil grayscale-nya menggunakan fungsi. Kita kasih judul di bawahnya menggunakan static tag. Stringnya saya ganti ke gambar RGB. Sampingnya ini gambar grayscale. Kalau kita coba jalankan, sudah bisa muncul tampilan GUI-nya ya. Sangat cepat, tapi belum berfungsi. Karena kita belum tambahkan sintak untuk konversi. Nah, ini akan muncul akses di 1, 2, 3 ke kiri dan ke kanannya gitu ya. Browse-nya juga belum bisa. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus informasi ini ya, garis X dan Y-nya dengan cara kita klik 2 kali, kita hilangkan X-tick dan Y-tick namanya. X-tick itu ini, kita klik. Nah, kita delete. Y-tick-nya kita delete juga. Soalnya yang akses kedua, kita hilangkan X-tick dan Y-tick-nya juga. Oke, kalau kita jalankan sudah nggak ada lagi X-tick dan Y-tick-nya ya. Sekarang kita tinggal memasukkan fungsi untuk browse gambar sama menampilkannya di akses 1 dan akses 2. Caranya bagaimana? Kita klik browse, klik kanan, view callback, klik callback ya. Nah, di bagian ini, nah ini ada push button 1, di bawahnya ini kita masukkan sintak untuk menampilkan gambar dan konversi gambar. Yang pertama untuk biar bisa memilih gambar itu kita menggunakan UI get file. Saya kasih contoh yang UI get file dulu ya. UI get file itu fungsinya biar tombol push buttonnya itu kalau klik dia akan menampilkan browse gambar. Contohnya kalau sudah saya tulis, saya klik run, ini sudah bisa browse gambar, tinggal kita tangkap nama dan patch-nya untuk gambar apa yang dipilih. Termasuk dia bisa nerima gambar apa saja. Caranya itu kita tambahkan UI get file, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Soalnya kita pengen mencari gambar JPG dan PNG. Semua gambar JPG dan PNG caranya dengan pagar, bukan pagar, bintang, titik, kelihatan mas, JPG sama PNG ya, koma, saya copy saja. Ini bukan koma titik.
PNG. Jadi kita hanya bisa milih gambar JPG dan PNG. Kalau saya jalankan, nah di sini ada PNG, PNG saja yang kebaca ya. Nah, karena kita belum menampilkannya dalam akses, gambarnya belum muncul. Caranya kita tangkap dulu variabel yang muncul di UI get file. Caranya UI get file, kita tambahkan, kita tangkap file name-nya sama pet name. File name itu namanya, pet name itu lokasi gambarnya. Setelah itu kita baca gambar tersebut menggunakan perintah imread ya. Kita masukkan ke dalam variabel citra. Jadi variabel citra itu adalah imread. Kalau gambar biasa kan imread nama gambarnya atau nama filenya, karena ini sudah dalam variabel, ini variabel file name dan pet name. Titik koma. Kalau sudah kita, karena komentar dalam MATLAB itu menggunakan persen ya. Tampilkan dalam akses. Kalau sudah kita masukkan citranya dalam variabel citra, tampilkan dalam akses. Akses itu tempat untuk menampilkan gambar itu ya. Sintaknya menggunakan akses, handles, kita taruh di akses 1 atau akses 2. Karena di situ ada dua akses. Yang pertama gambar GB-nya itu kita taruh di akses 1. Berarti kan titik komanya ini pakai titik, bukan koma. Setelah itu kita pakai image dalam kurung citra. Nah ini berarti cukup ini ya untuk menampilkan, memilih gambar dan menampilkan gambarnya. Kalau kita jalankan, jangan lupa di save, terus kita klik run, terus gambar, bentar, ada yang salah. Warna titik koma. Coba saya ulangi lagi, saya close dulu, run lagi. File name, pet name. Bentar saya coba yang sudah saya coba sebelumnya.
Nah, langkah pertama sudah ini ya, sudah bisa menampilkan memilih gambar dan menampilkannya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi errornya itu karena apa ya, Pak? Kok tidak bisa? Kalau di sini sih informasinya lena.jpg ada E-nya. Kemungkinan tadi pet name-nya ini bacanya jadi satu, file name sama pet name. Tadi saya kayaknya nggak pakai koma di sini. File name, koma, pet name. Atau tadi saya pakai titik. Jadi kebacanya dia file name sama pet name-nya gabung jadi satu sih. Seperti itu. Ya, baik, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi sintaknya cuma 4 baris ini ya. UI get file, browsing gambar, ini kita batasi JPG dan PNG, file name itu untuk cari namanya, pet name itu lokasi gambarnya, terus kita baca dengan perintah image pet isinya adalah pet name sama file name, kita masukkan dalam citra 1, kita tampilkan dalam akses 1 menggunakan perintah akses, handle, akses 1, image show, citra 1. Nah, selanjutnya untuk akses 2 kan menampilkan konversi RGB to gray ya. Yang kedua adalah bagaimana menampilkan di akses 2 dalam bentuk grayscale. Ya harusnya sudah dari sini sudah paham ya. Maksudnya sudah tahu langkah selanjutnya kan. Pertama kita convert dulu citra 1 ke dalam grayscale menggunakan RGB to gray dalam kurung citra 1. Nah, biar lebih mudah kita masukkan ke dalam variabel baru ya, citra 2. Nah, kalau sudah ada variabel citra 2, ya kita tinggal copy atasnya itu. Kita ganti ke akses 2, yang ditampilkan adalah citra 2. Kalau kita jalankan, saya close dulu yang sudah jalan. Browse gambar. Ya, ada error. Error itu wajar ya. Kita baca errornya RGB to gray citra 1, error in function push button callback. Itu RGB to gray-nya typo, Pak. Oh iya. Ya wajar ya. RGB to gray. Kita langsung run. Oh, bentar saya close dulu nanti nggak kebaca. Nah, kita sudah bisa membuat aplikasi konversi RGB ke grayscale. Ini gambar RGB-nya, ini gambar grayscale. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya harapkan sih nanti tugas akhirnya ada yang pengolah citra ya. Kemarin masih ada yang nanya pengolah citra itu kalau tugas akhir buat apa sih? Banyak. Saya kasih contoh. Jadi langkah-langkah pembuatan tugas akhir itu
Pertama tentukan topiknya dulu. Kalian mau buat program Android, buat sistem informasi, buat data mining, data science. Topik ada banyak ya, security, forensik digital atau lain sebagainya. Kalau sudah ketemu topiknya, nah kalian cari referensi penelitian 3 bulan terakhir, 3 tahun terakhir gitu ya. Soalnya saya sudah ketemu topik pengolah citra, ya tinggal cari penelitian tentang pengolah citra itu apa sih? Pengolah citra. Saya kasih saran untuk cari topik penelitian itu dengan kita klik pengolah citra, saya tambahkan set ac.id karena jurnal-jurnal itu kan biasanya dari website ac.id, academic.id, kampus-kampus. Nah, nanti akan muncul judul-judul penelitian yang bisa kalian kembangkan gitu ya. Maksudnya kalau S1 sih nggak perlu dikembangkan. Kalian ganti studi kasusnya itu sudah. Soalnya ada deteksi bunga, kalian ganti dengan deteksi sepatu. Itu walaupun programnya sama, tinggal inputannya yang beda itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini terlalu panjang judulnya. Sebenarnya ini tuh deteksi kualitas bunga manggis. Nah, bagaimana caranya mendeteksi kualitas bunga manggis? Dari gambar. Ya kita baca. Nanti kan ini buah manggis, kita ganti buah jeruk, buah apel itu udah enggak dan copy paste ya, udah sama. Penelitian itu untuk mendeteksi umur kematangan buah manggis setelah dilakukan dengan menggunakan pendekatan indeksi melalui pengolahan citra berdasarkan fitur warna RGB. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, jadi dia ngecek mana sih jurnalnya ini? Biasanya ada downloadnya. Kemungkinan sih dia foto, dia buat inputan dulu, contoh gambar buah manggis yang bagus. Nah itu kan sudah muncul itu RGB-nya. Nah itu di save ketika ada gambar buah manggis baru, nah, kayaknya atau metriknya itu mirip nggak gitu ya. Kalau ada kemiripan mungkin dianggap bagus. Kemungkinan sih seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi kita buat program untuk membaca gambar buah manggisnya itu bagaimana, buah manggis yang bagus bagaimana, buah manggis yang buruk itu bagaimana dari sisi RGB-nya. Setelah itu dibandingkan dengan gambar yang baru, semuanya ada foto yang baru. Nah, sistem nanti bisa membaca apakah dia termasuk gambar buah manggis yang bagus atau gambar buah manggis yang buruk. Nah, ini jadi ini gambar buah manggisnya difoto-foto dulu ya. Nah, itu situ ini pro-processing, citra awal, citra abu, deteksi tepi, proses dilasi, proses isi, nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, ini yang dibaca itu nilai kisaran warna merah. Jadi kalau mentah itu antara berapa sampai berapa, matang itu terlalu matang itu berapa sampai berapa, itu sistem baca dari warna RGB-nya. Nggak ditampilkan programnya ya, dia langsung penelitiannya, terus hasil rata-rata. Contohnya seperti itu. Sudah ada gambaran ya untuk tugas akhir. Jadi kelihatannya susah, kelihatannya kalau kalian dengar kelihatannya susah ya, padahal ya nggak rumit-rumit amat. Contoh cari yang lain. Pengolah citra untuk identifikasi ciri sidik jari berbasis minut. Tapi kalau kalian cari jurnal atau penelitian, paling nggak usahakan 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Kalau ini 2010 udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa sih yang 3 tahun terakhir. Karena IT kan berkembang sangat cepat ya. 2017 ini 3 tahun 4 tahun masih proses deteksi citra analog menggunakan aplikasi pengolah citra. Saya ganti keywordnya bukan deteksi pengolah citra, tapi deteksi citra gitu ya. Kalau deteksi itu ya citra apa saja yang digunakan, nanti akan muncul. Deteksi tepi, deteksi menggunakan metode dari sebuah proses. Nah, deteksi tepi itu bagaimana kita bisa mendeteksi tepi sebuah gambar gitu ya. Nah, metodenya itu ada banyak. Ada metode KISS, ada metode Robinson, dan lain sebagainya. Bisa digunakan.
Nah, kalau enggak perbandingan metode seperti ini. Perbandingan metode, ada banyak metode, kita bandingkan yang paling bagus yang mana. Itu juga termasuk penelitian ya. 2019 masih 2 tahunan. Kita lihat abstraknya, metode Kenny, deteksi menggunakan Kenny, deteksi terbaik dikarenakan. Nah, ini membandingkan beberapa metode. Seperti itu. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas 5, yaitu tadi saya sudah kasih contoh GUI untuk RGB ke grayscale. Sekarang tugas kelimanya adalah kalian buat program GUI untuk konversi citra RGB ke layer red, green, blue. Jadi kalian buat GUI-nya, tampilannya boleh macam-macam ya. Yang penting program itu bisa membuat mengkonversi layer red, green, blue. Bisa kalian buat seperti ini RGB-nya, terus ini red, ini green, ini blue, atau enggak ini ada radio button di tengah, red, green, blue. Kalau diklik red muncul red, kalau diklik blue muncul blue, atau green muncul green. Boleh apapun itu, yang penting bisa menampilkan red, green, blue, layer red, layer green, dan layer blue. Yang kedua, buat program GUI untuk menampilkan citra dan histogramnya. Itu tinggal kalian sama seperti tadi ya, RGB ke grayscale. Yang ini adalah ini citra RGB-nya atau citra grayscale-nya. Ini histogramnya, itu saja. Jangan lupa tulis di judul NIM atau nama. Tulis NIM atau namanya di sini atau di bawah. Yang penting ada NIM sama namanya. Kumpulkan dalam form tugas 5. Nah, kalau seperti ini, shortcut-nya jangan saya tambahkan. Shortcut-nya jangan di screenshot ya. Shortcut-nya jangan di screenshot. Shortcut-nya itu dilampirkan dalam bentuk teks dengan font Courier New, itu font default program. Courier New italic miring, fontnya 10. Jadi karena nggak ngeprint juga kan, kalian panjang beberapa lama juga nggak apa-apa ya. Karena kan nggak harus ngeprint, nggak buang-buang kertas. Fontnya 10 tanpa spasi biasanya. Maksudnya spasinya 1. Ini contoh. Nah, jadi jangan di shortcut-nya jangan di screenshot ya, karena nggak kebaca. Kalau output-nya baru di screenshot. Dan jangan lupa, jangan juga mengumpulkan tugas dalam bentuk file MATLAB ya. Saya cek tadi ada yang masih mengumpulkan tugas dalam bentuk file MATLAB terus di RAR ya. Gimana saya ngoreksinya ya? Saya harus download dulu, ngekstrak dulu, jalankan MATLAB dulu, baru bisa ngoreksikan kelamaan ya. Kalau bisa cukup ya itu tampilkan shortcut-nya, output-nya, simpan dalam bentuk dokumen. Jadi saya klik langsung muncul halamannya, langsung muncul laporannya, jadi saya tinggal baca. Itu saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk menampilkan histogramnya boleh memakai fungsi imhist? Ya, kalau di sini enggak saya ya boleh. Kalau di sini kan udah kita mengambilkan fungsi manual atau karena kita sudah bahas manualnya. Betul, Pak. Jadi saya anggap sudah bisa atau sudah paham maksud manual. Tujuannya manual itu biar kalian paham prosesnya gitu. Kalau dalam proses skripsi nanti kayak deteksi itu kalian nggak harus ngoding dari awal ya. Kayak deteksi gambar menggunakan metode. Metode itu pun udah ada yang buat orang lain gitu ya. Kita tinggal panggil. Sebenarnya kalau sekarang sih sudah sangat dimudahkan sih banyak. Kalau tahun sekarang itu hampir metode apapun sudah ada library-nya. Yang penting paham prosesnya, paham perhitungannya manualnya. Kalau dulu zaman saya di 2010 itu ya jarang yang buat library, jadi konversi buat deteksi apapun itu hitung-hitungan manual, jadi proses metric array manual. Tapi kalau sekarang sangat dimudahkan, tinggal panggil library, masukkan variabelnya sudah jadi. Seperti itu. Baik, Pak.
Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak, Ya. itu kalau misalkan kita kan tugas poin satunya itu dari RGB ke red, green, dan blue, dan poin 2-nya ke histogram ya. Gimana kalau misalkan yang nomor 1 dan nomor 2 dari yang red green ke konversi ke red green blue sama menampilkan histogram itu disatukan Pak? Itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa kalau jadi nanti ada agak jadi gambarnya sama nanti layer red green blue sama histogramnya jadi satu. Ya boleh nggak apa-apa. Dalam satu Oke Pak. GUI, Pak. Iya dalam satu. Iya maksudnya itu Pak. Iya nggak apa-apa. Karena itu kan cuma Oke Pak, terima kasih Pak. ya prosesnya kan sama saja, cuma outputnya nanti berbeda. Maksudnya langkah-langkahnya juga sama saja sih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Cukup ya, cukup jelas ya. Tinggal kalian cobanya karena nggak mungkin orang pertama kali nyoba itu langsung lancar. Pasti kalian akan menemukan error. Termasuk typo. Kalau saya sih terbiasa typo ya. Saya nggak cuma membuat ngoding, nulis SMS, WA juga sering typo ya. Nggak tahu kenapa. Saya tiponya itu bisa ada ininya, ada kebacanya itu huruf A, I, W-nya saya tulis dulu. Kebanyakan saya nggak tahu kayak aku itu biasanya A, U, baru K gitu. Kebiasaannya seperti itu. Nggak tahu kenapa. Oke, terima kasih. Kalau sudah, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Untuk yang sudah datang, saya cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa diskusi, jadi saya nggak end Zoom-nya, kalian bisa share live saja, nanti kalian bisa diskusi ya, sisanya masih ada waktu sekitar 1 jaman. Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak.